Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru gunungnya berbeda, berbeda Bamanakur di Samantara, Bamanakur di Samantara. Bertemu lawannya Adinda, Adinda iman tidak ada rasa malaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Anita Febriana dari Prodi Manajemen Universitas Pancasakti Bekasi. Ini saya akan membahas mata kuliah dari ekonomi manajerial, dan materi kali ini membahas tentang ekonomi manajerial. Nah, dalam pengertian ekonomi manajerial merupakan bidang studi yang penting yang sangat berguna karena memberikan dasar untuk mempelajari bidang studi dan di dalam ilmu administrasi bisnis tentunya. Nah, seperti contohnya keuangan, pemasaran, riset operasional, dan akuntansi manajerial. Nah, selanjutnya menurut Joldin, beliau merupakan pengarang pertama buku teks ekonomi manajerial. Beliau mendefinisikan ekonomi manajerial sebagai penggunaan analisis ekonomi dalam memformulasikan kebijakan bisnis. Selanjutnya, dalam perkembangannya, ekonomi manajerial didefinisikan sebagai penerapan teori ekonomi dan berbagai alat dalam ilmu pengambilan keputusan. Nah, untuk memecahkan berbagai permasalahan manajerial di dalam suatu organisasi dengan cara yang paling efisien. Teori ekonomi manajerial ini sangat penting dalam memecahkan suatu masalah baik dari suatu organisasi ataupun dari yang lainnya. Nah, selanjutnya permasalahannya ekonomi manajerial ini. Nah, permasalahan manajerial dalam suatu organisasi timbul karena adanya keterbatasan atau kendala yang dihadapi oleh organisasi dalam mencapai tujuannya. Nah, di sini masalah manajerial yang demikian dihadapi oleh semua organisasi. Nah, baik organisasi berorientasi laba atau seperti perusahaan maupun orientasi organisasi nirlaba atau rumah sakit, yayasan, universitas, atau lembaga pemerintah. Selanjutnya, dari teori ekonomi manajerial ini ada kaitnya dengan ilmu lainnya. Nah, yang pertama ini keterkaitan ekonomi manajerial dengan teori ekonomi. Nah, di sini ilmu ekonomi merupakan studi tentang perilaku manusia dalam berproduksi, mendistribusikan, dan mengkonsumsi barang dan jasa dalam kondisi di mana sumber daya terbatas adanya. Nah, selanjutnya keterkaitan ekonomi manajerial dengan ilmu pengambilan keputusan. Nah, di sini bahwa ilmu pengambilan keputusan menyediakan berbagai macam alat yang disediakan oleh matematika ekonomi, statistik, dan ekonometrika yang sangat berguna dalam menyusun model. Nah, serta estimatis keputusan dalam upaya mencapai tujuan dengan cara yang paling efisien. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan pembahasan yang kedua, yaitu mengenai analisis permintaan. Selanjutnya dari analisis permintaan ini, pertama yang kita bahas itu mengenai konsep permintaan bagi produsen. Nah, di sini permintaan mengenai barang atau jasa yang dijualnya merupakan komponen penting yang strategis dalam bisnisnya karena erat kaitnya dengan hasil penjualan yang diperoleh. Nah, di sini bahwa permintaan merupakan harga barang lainnya yang berhubungan. Nah, bila kenaikan harga barang lainnya tersebut mengakibatkan kenaikan permintaan barang tertentu dan sebaliknya. Nah, maka hubungan antara kedua barang dikelompokkan dapat saling menggantikan. Nah, contohnya seperti kenaikan harga kopi akan mengakibatkan kenaikan permintaan terhadap teh. Nah, artinya
Bagi konsumen, minum teh adalah pengganti minuman kopi. Nah, selanjutnya fungsi dari permintaan tersebut. Nah, di sini fungsi dan kurva permintaan bagaimana bentuk hubungan antara jumlah barang yang diminta dengan faktor-faktor yang pengaruhi seperti pembahasan saya sebelumnya. Dinyatakan sebagai fungsi permintaan. Nah, di sini secara umum fungsi permintaan pasar atau individu dapat kita nyatakan dalam bentuk persamaan matematis. Nah, sebagai berikut. Nah, di sini ada beberapa bentuk-bentuk persamaan matematis dari fungsi permintaan. Nah, di sini bentuk persamaan matematis dari fungsi permintaan. Nah, itu adalah Q(xt) sama dengan F P(xt) dikali Y dikali Pz dikali T dikali N dan dikali P(xt) ditambah 1 dikali A dikali E. Nah, di sini dengan catatannya bahwa Q(xt) sama dengan jumlah barang X yang diminta pada periode sekarang. Nah, sedangkan P(xt) adalah harga barang X pada periode sekarang. Nah, dengan Y adalah pendapatan konsumen, PZ adalah harga barang lainnya, sedangkan yang T adalah selera konsumen, N adalah jumlah penduduk, sedangkan PXT tambah 1 sama dengan harga barang X pada periode yang akan datang, sedangkan yang A adalah biaya promosi dan yang E adalah faktor lain yang mempengaruhi permintaan. Nah, itulah fungsi permintaan pasar atau individu yang kita ketahui dalam bentuk persamaan matematis. Pesan yang saya sampaikan semoga bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan lainnya dengan adanya ekonomi di Indonesia ini. Nah, apabila salah kata, mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.